pesisir Sayung, Demak, ketika banjir rob menenggelamkan Rumi Rama dan ombak Laut Jawa menghantam daratan tanpa ampun, ada satu tempat yang tetap kering di tengah kepungan air, makam Syekh Mudzakir, sang wali segara. Di saat tanah hilang ditelan abrasi dan desa berubah menjadi lautan, pusara itu berdiri seolah tak tersentuh gelombang. Apakah ini bukti karomah seorang wali atau misteri alam yang belum terpecahkan? Saksikan hingga akhir untuk memahami rahasia yang tersembunyi di balik air dan keyakinan ini. Jika kisah ini bermanfaat, sebarkan ke grup keluarga dan teman. Jangan lupa like, komentar amin, dan subscribe, agar tidak tertinggal kisah sejarah penuh makna lainnya. Semoga yang menonton hingga akhir dilimpahi keberkahan dan keselamatan. Mari kita mulai kisahnya. Di pesisir Sayung, air laut bukan lagi sekadar pemandangan di kejauhan. Ia datang 2 kali sehari. Perlahan namun pasti, merendam jalan, halaman rumah, dan sisa-sisa tambak yang dulu menjadi sumber kehidupan warga. Angin dari Laut Jawa berembus asin dan berat, membawa suara ombak yang tak pernah benar-benar diam. Di banyak titik, daratan telah berubah menjadi genangan permanen. Rumah-rumah ditinggalkan, tiang listrik berdiri setengah tenggelam, dan garis pantai terus bergeser tanpa bisa dihentikan. Fenomena banjir rob dan abrasi di kawasan ini telah berlangsung bertahun-tahun, membentuk lanskap baru yang keras dan tak mudah diprediksi. Namun di tengah hamparan air itu, sekitar beberapa ratus meter dari daratan yang terkikis, berdiri sebuah bangunan kecil yang tampak ganjil. Sebuah makam dengan cungkup sederhana terlihat muncul dari permukaan laut, seolah menjadi pulau kecil di antara gelombang. Itulah pusara Syekh Mudzakir, sosok yang oleh masyarakat setempat dihormati sebagai ulama dan pembimbing spiritual pesisir. Saat air pasang meninggi, lautan mengepungnya dari segala arah. Ombak menghantam tanggul kecil di sekelilingnya, tetapi area inti makam tetap terlihat kering, atau setidaknya tidak sepenuhnya tenggelam seperti tanah-tanah lain di sekitarnya. Kontras itulah yang membuat banyak orang berhenti dan bertanya, mengapa di saat sawah, tambak, dan rumah warga perlahan hilang, titik kecil ini justru bertahan. Secara kasat mata, makam itu tidak dibangun dengan struktur beton besar atau pelindung raksasa. Ia berdiri sederhana, dengan batu nisan yang tidak mencolok dan lantai yang hanya sedikit lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Tidak ada dinding penahan ombak modern, tidak ada sistem pompa canggih. Hanya tanggul rendah dan keyakinan masyarakat yang mengelilinginya. Bagi warga pesisir, pemandangan ini bukan sekadar keanehan geografis. Mereka melihatnya sebagai tanda. Dalam percakapan sehari-hari, nama Syekh Mudzakir disebut dengan nada hormat. Ia diyakini sebagai wali yang memiliki kedekatan spiritual mendalam kepada Tuhan. Julukan wali segara pun melekat, seolah menegaskan bahwa laut sendiri mengenal dan menghormatinya. Keyakinan ini tidak muncul dalam semalam, melainkan tumbuh bersama pengalaman kolektif menghadapi ombak, pasang surut, dan ketidakpastian hidup di wilayah rawan bencana. Setiap kali rob datang lebih tinggi dari biasanya, kecemasan menyelimuti warga. Mereka khawatir rumah kembali terendam, jalan tak bisa dilewati, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Dalam situasi seperti itu, pandangan sering tertuju ke arah makam di tengah laut. Apakah ia masih terlihat? Apakah cungkupnya tetap berdiri? Ketika air surut dan pusara itu kembali tampak utuh, rasa lega pun menyebar. Bagi sebagian orang, ketahanan makam menjadi simbol bahwa harapan masih ada di tengah krisis lingkungan yang terus membesar. Fenomena ini juga menarik perhatian peziarah dari luar daerah. Mereka datang untuk melihat langsung lokasi yang disebat-sebat tak pernah banner-banner tenggelam. Perjalanan menuju makam seringkali harus ditempuh dengan perahu kecil atau berjalan di atas genangan air dangkal saat surut. Di tengah angin laut yang kencang dan bau asin yang menyengat, mereka berdiri di sisi pusara, memanjatkan doa dengan wajah penuh harap. Rasa ingin tahu bercampur dengan keyakinan, menciptakan suasana yang sunyi namun syarat makna. Di balik semua itu, realitas alam tetap berjalan. Data menunjukkan kawasan pesisir Demak mengalami penurunan tanah dan abrasi yang signifikan. Kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia mempercepat perubahan garis pantai. Setiap tahun, daratan semakin menyempit. Di tengah kondisi ini, keberadaan makam Syekh Mudzakir menjadi semakin mencolok. Ia berdiri di antara dua arus besar, kekuatan alam yang tak kenal kompromi dan keyakinan manusia yang tak mudah runtuh. Di titik inilah kisah tentang laut dan ma'rifat mulai menemukan panggungnya. Sebuah pusara sederhana di tengah perairan Sayung menjadi pusat perhatian.
memancing pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar soal pasang surut. Apakah ini semata-mata kebetulan geografis? Atau ada makna yang lebih luas di balik ketahanannya? Jawaban atas pertanyaan itu perlahan akan terungkap seiring penelusuran jejak kehidupan Syekh Mudzakir dan warisan spiritual yang ditinggalkannya. Di pesisir Sayung, nama Syekh Mudzakir tidak pernah disebut tanpa rasa hormat. Warga mengenangnya bukan sekadar sebagai tokoh agama, tetapi sebagai penjaga batin masyarakat nelayan yang hidup berdampingan dengan laut yang keras. Julukan Wali Segara lahir dari keyakinan turun-temurun bahwa sosok ini memiliki kedekatan spiritual yang mendalam dengan Sang Pencipta. Hingga alam pun seakan memberi ruang khusus baginya. Di tengah ancaman abrasi dan banjir rop yang terus datang, nama itu menjadi penguat hati bagi banyak orang yang merasa hidupnya tarimbang-ambing oleh keadaan. Cerita tentang Wali Segara berkembang dari mulut ke mulut. Para nelayan tua berkisah bahwa Syekh Mudzakir dahulu sering duduk memandang laut berjam-jam, seolah berbicara dengan gelombang yang tak pernah diam. Ia dikenal tenang, tidak banyak bicara, tetapi ucapannya dianggap menenangkan dan tepat sasaran. Saat musim paceklik datang dan tangkapan ikan berkurang, ia mengingatkan warga untuk tidak putus asa. Laut, menurutnya, bukan musuh, melainkan bagian dari ujian kehidupan. Sikapnya yang teduh membuat banyak orang merasa dilindungi. Bahkan, setelah ia wafat, julukan Wali Segara sendiri bukan gelar resmi yang tercatat dalam dokumen kerajaan atau arsip kolonial. Ia lahir dari pengalaman kolektif masyarakat yang merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri Syekh Mudzakir. Dalam tradisi Jawa, sebutan wali sering diberikan kepada sosok yang diyakini memiliki tingkat spiritual tinggi dan memberi pengaruh nyata pada lingkungan sekitarnya. Ketika makamnya tetap bertahan di tengah genangan laut, keyakinan itu semakin menguat. Bagi warga, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan isyarat bahwa doa dan marifatnya masih menjaga wilayah tersebut. Di sisi lain, kehidupan pesisir tidak pernah benar-benar tenang. Air asin merembes ke dalam sumur, tanaman sulit tumbuh, dan sebagian keluarga harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat membutuhkan simbol yang bisa mereka pegang. Makam Syekh Mudzakir menjadi titik tumpu harapan. Setiap kali ombak besar datang dan kabar tentang ketinggian air menyebar, perhatian warga tertuju ke arah pusara di tengah laut. Selama cungkup itu masih berdiri, mereka merasa belum sepenuhnya kalah oleh keadaan. Kepercayaan terhadap Wali Segara juga tercermin dalam tradisi ziarah yang terus berlangsung. Pada hari-hari tertentu, warga datang membawa doa dan harapan. Mereka membersihkan area makam, memperbaiki bagian yang rusak, dan menjaga ketertiban sekitar lokasi. Aktivitas ini bukan sekadar ritual, melainkan bentuk keterikatan emosional antara masyarakat dan warisan spiritualnya. Dalam doa-doa yang dipanjatkan, terselip permohonan agar kampung mereka tetap diberi keselamatan dan keberkahan. Bagi generasi muda yang tumbuh di tengah perubahan lanskap pesisir, kisah Wali Segara menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Mereka mungkin memahami bahwa abrasi memiliki penjelasan ilmiah, bahwa penurunan tanah dan perubahan iklim berperan besar dalam tenggelamnya daratan. Namun di saat yang sama, mereka juga melihat bagaimana keyakinan kolektif mampu menguatkan komunitas. Sosok Syekh Mudzakir menjadi simbol bahwa spiritualitas tidak terpisah dari realitas sosial, melainkan hadir untuk memberi arah dan keteguhan. Di tengah perdebatan antara iman dan logika, julukan Wali Segara tetap bertahan. Ia hidup dalam percakapan sehari-hari, dalam cerita yang disampaikan di beranda rumah saat air mulai naik, dan dalam doa yang diucapkan dengan suara lirih di tepi laut. Nama itu bukan hanya tentang seorang tokoh masa lalu, tetapi tentang identitas masyarakat pesisir yang terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Dari sinilah, kisah tentang perjalanan awal Syekh Mudzakir sebagai pengembara dakwah mulai membuka babak baru, membawa kita menelusuri jejak langkahnya sebelum laut mengelilingi pusaranya. Jauh sebelum pusaranya dikelilingi laut, Syekh Mudzakir dikenal sebagai seorang pengembara yang menapaki jalur pesisir utara Jawa. Wilayah yang kini disebut Demak pada masa itu merupakan kawasan penting dalam jaringan dakwah dan perdagangan. Perahu-perahu kayu hilir mudik membawa hasil bumi, sementara ajaran agama menyebar, mengikuti arus manusia yang datang dan pergi. Di tengah dinamika itu, Syekh Mudzakir memilih jalan sunyi, mendekati masyarakat kecil yang hidup dari tambak, nelayan, dan lahan payau yang rentan diterjang pasang.
Kisah tentang asal-usulnya tidak banyak tercatat secara tertulis. Informasi lebih banyak hidup dalam tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia disebut datang tanpa rombongan besar, tanpa simbol kekuasaan, dan tanpa membawa pengaruh politik. Ia memilih tinggal di kawasan yang kala itu dipenuhi hutan bakau dan lahan rendah. Keputusan itu dianggap tidak lazim, karena sebagian ulama memilih menetap di pusat keramaian atau wilayah yang lebih aman. Namun bagi Syekh Mudzakir, justru tempat yang keras dan terpinggirkan itulah yang membutuhkan sentuhan dakwah paling nyata. Lingkungan pesisir pada masa itu sudah akrab dengan ancaman air pasang. Tanahnya lembek, sebagian berupa tambak dan rawa. Rumah-rumah berdiri di atas panggung sederhana untuk menghindari genangan. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat hidup dengan ketergantungan penuh pada laut. Ketika hasil tangkapan melimpah, kampung terasa hidup. Namun, saat badai datang atau musim paceklik tiba, ketidakpastian menyelimuti semuanya. Di tengah siklus pasang surut kehidupan itulah, Syekh Mudzakir mulai membangun hubungan dengan warga. Pendekatannya tidak keras dan tidak memaksa. Ia lebih sering mendengarkan daripada berbicara panjang. Dalam pertemuan kecil selepas salat atau saat duduk di tepi tambak, ia menyampaikan ajaran tentang kesabaran, kejujuran dalam berdagang, dan pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan di tengah kesulitan. Ia menekankan bahwa alam adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran ilahi, bukan sekadar ancaman yang harus ditakuti. Sikapnya yang tenang membuat masyarakat perlahan menaruh hormat dan kepercayaan. Seiring waktu, keberadaannya semakin diterima. Ia tidak hanya menjadi pengajar agama, tetapi juga penengah ketika terjadi perselisihan antar tetangga. Ketika nelayan berselisih soal batas tambak atau hasil tangkapan, ia hadir sebagai penyejuk. Ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi, ia mendorong gotong royong dan saling membantu. Perannya tumbuh secara alami, bukan karena jabatan formal, melainkan karena konsistensi sikap dan keteladanan sehari-hari. Pilihan Syekh Mudzakir untuk menetap di lahan rendah pesisir Kelak menjadi bagian penting dari kisah besar yang mengikutinya. Wilayah yang dulu hanya berupa daratan sederhana itu perlahan berubah karena proses alam yang terus bergerak. Abrasi dan penurunan tanah yang kini terjadi memang belum seintensif masa sekarang, tetapi tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Ia menyadari bahwa tempat tinggalnya tidak sepenuhnya stabil, namun tidak pernah terlihat gentar. Baginya, tempat berdakwah adalah amanah, bukan sekadar lokasi yang nyaman. Kehidupan sederhana di tengah ancaman alam membentuk citra dirinya sebagai sosok yang menyatu dengan lingkungan. Ia tidak memisahkan spiritualitas dari realitas sehari-hari. Ketika air pasang naik, ia ikut membantu warga mengamankan barang-barang. Ketika musim tenang datang, ia ikut bersyukur bersama nelayan yang memperoleh hasil baik. Hubungan yang terjalin bukan sekadar antara guru dan murid, melainkan antara sesama manusia yang saling menguatkan. Jejak awal sebagai pengembara inilah yang menjelaskan mengapa ia begitu lekat dengan identitas pesisir. Ia bukan tokoh yang muncul tiba-tiba dengan kisah karomah besar, melainkan seseorang yang menanamkan pengaruh melalui kesabaran dan kedekatan. Dari tanah rendah yang sederhana itulah perjalanan hidupnya mencapai titik akhir ketika ia wafat dan dimakamkan di tempat yang sama. Tanah yang dulu menjadi saksi dakwahnya perlahan berubah oleh waktu. Dan perubahan itu kelak membuka bab berikutnya tentang wasiat yang tak terduga di tengah ancaman ombak. Menjelang akhir hayatnya, Syekh Mudzakir tetap tinggal di kawasan pesisir yang sama wilayah rendah, yang setiap tahun makin akrab dengan genangan air laut. Kondisi geografis di sekitar Sayung saat itu belum separah sekarang, tetapi tanda-tanda perubahan sudah terasa. Air pasang semakin sering masuk ke daratan, dan beberapa tambak mulai tergerus. Dalam situasi seperti itu, tidak sedikit orang memilih pindah ke tempat yang lebih tinggi. Namun, Syekh Mudzakir justru menunjukkan keteguhan yang berbeda. Ia tidak meninggalkan tempat yang telah menjadi pusat dakwah dan pengabdiannya selama bertahun-tahun. Pada masa-masa terakhirnya, ia dikisahkan memanggil beberapa murid dan orang terdekat. Dalam pertemuan sederhana, tanpa kemegahan atau upacara besar, ia menyampaikan pesan yang kelak menjadi pusat perhatian banyak orang. Ia berwasiat agar dimakamkan di lokasi tempat ia berdakwah dan tinggal. Permintaan itu terdengar biasa pada awalnya, karena banyak tokoh agama memang dimakamkan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun jika melihat kondisi tanah yang rendah dan rawan genangan, sebagian murid sempat merasa ragu. Mereka khawatir tempat itu suatu hari akan berubah dan sulit dijangkau. Keraguan tersebut
bukan tanpa alasan. Wilayah pesisir memiliki karakter yang tidak stabil. Tanahnya lunak dan mudah tergerus arus. Ketika air pasang datang lebih tinggi dari biasanya, sebagian lahan terendam selama berjam-jam. Beberapa warga bahkan sudah memindahkan rumah mereka lebih ke dalam daratan. Dalam percakapan tertutup, ada yang mempertanyakan, apakah tidak lebih baik memakamkannya di tempat yang lebih aman dan kering? Namun, pesan itu disampaikan dengan ketenangan yang membuat para murid akhirnya menerima dan berjanji untuk melaksanakannya. Setelah wafat, wasiat itu dijalankan. Jenazah Syekh Mudzakir dimakamkan di tanah yang pernah menjadi pusat aktivitas dakwahnya. Awalnya, tidak ada yang menganggap lokasi itu akan menjadi luar biasa. Ia hanyalah sebidang lahan di pesisir, dengan pepohonan bakau dan tambak di sekitarnya. Warga membangun penanda sederhana di atas pusara, lalu melanjutkan kehidupan seperti biasa. Tidak ada pertanda besar, tidak ada kejadian yang langsung dianggap ajaib. Semuanya berjalan sebagaimana pemakaman pada umumnya. Perubahan terjadi secara perlahan, seiring waktu dan proses alam yang terus bergerak. Tahun demi tahun, garis pantai bergeser. Abrasi mulai menggerus daratan di sekitar makam. Tambak yang dahulu membentang luas birangsur syur berubah menjadi perairan. Air pasang datang lebih dalam, dan genangan tidak lagi cepat surut. Tanah yang dulu menjadi pijakan, kini menyempit. Pada titik tertentu, makam itu mulai terlihat seperti berada di tengah genangan yang lebih luas dari sebelumnya. Disinilah wasiat tersebut mulai dipandang dengan cara berbeda. Lokasi yang dulu dianggap biasa, kini berubah menjadi titik yang mencolok di tengah perubahan lanskap. Beberapa orang mengingat kembali pesan terakhirnya dan mencoba memaknainya. Apakah ia telah mengetahui bahwa tempat itu suatu hari akan dikelilingi laut? Ataukah ini sekadar kebetulan dari proses alam yang tak terelakkan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul seiring semakin jelasnya kontras antara pusara dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat pesisir yang terbiasa hidup dalam ketidakpastian mulai melihat keteguhan makam sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pilihan lokasi. Dalam kondisi di mana banyak bangunan dan lahan harus menyerah pada abrasi, pusara Syekh Mudzakir tetap bertahan di titik semula. Air mungkin mengepungnya, tetapi keberadaannya tidak hilang. Wasiat yang dulu terasa sederhana, kini menjadi bagian penting dari narasi yang berkembang di tengah masyarakat. Perjalanan waktu mengubah cara orang memandang pesan terakhir tersebut. Ia tidak lagi hanya dianggap sebagai permintaan dimakamkan di tanah kelahiran dakwahnya, melainkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang membentuk identitas wali segara. Dari wasiat itulah, cerita tentang tanda-tanda berikutnya mulai menemukan pijakan. Ketika abrasi semakin nyata dan makam itu tetap berdiri di tengah kepungan air yang terus meluas. Beberapa tahun setelah Syekh Mudzakir dimakamkan, perubahan di pesisir utara Jawa semakin terasa. Wilayah Sayung mulai mengalami abrasi yang lebih agresif. Air laut tidak lagi sekadar datang dan pergi, tetapi perlahan menetap di beberapa titik. Tambak-tambak yang dulu produktif berubah menjadi genangan luas. Jalan desa yang dahulu kering kini hanya bisa dilewati saat air surut. Warga menyaksikan daratan yang mereka kenal sejak kecil berubah bentuk, seolah peta kampung digambar ulang oleh gelombang. Di tengah perubahan itu, makam Syekh Mudzakir mulai terlihat berbeda dari sekitarnya. Tanah yang dahulu menyatu dengan permukiman perlahan terpisah oleh genangan air. Ketika pasang tinggi datang, air mengelilingi pusara dari berbagai sisi. Namun area inti makam tetap tampak lebih stabil dibandingkan toni tanah di sekitarnya. Air mungkin naik hingga mendekati lantai cungkup, tetapi tidak sepenuhnya menenggelamkannya, seperti yang terjadi pada lahan lain. Pemandangan ini memancing bisik-bisik warga yang mulai mengaitkannya dengan wasiat sang wali. Awalnya, sebagian orang mencoba menganggapnya sebagai kebetulan semata. Mereka berpendapat bahwa mungkin lokasi makam memang sedikit lebih tinggi dari sekitarnya. Dalam wilayah pesisir yang tidak rata, selisih beberapa sentimeter saja bisa membuat perbedaan besar saat air pasang. Namun seiring berjalannya waktu, abrasi terus meluas. Daratan di sekitar makam semakin menyempit, sementara pusara itu tetap bertahan di titik yang sama. Perbandingan yang semakin jelas, inilah yang membuat keyakinan masyarakat menguat. Cerita-cerita mulai berkembang di antara nelayan dan warga yang sering melewati kawasan tersebut. Ada yang bersaksi bahwa saat ombak besar datang, air tampak mengitari makam tanpa merobohkan bangunannya. Ada pula yang mengaku melihat pusara tetap utuh ketika genangan mencapai titik tertinggi di desa. Kisah-kisah ini menyebar dari satu rumah ke rumah lain
dari satu perahu ke perahu berikutnya. Dalam masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan laut, setiap tanda kecil memiliki arti besar. Fenomena itu juga memunculkan kebiasaan baru. Warga mulai lebih rutin mengunjungi makam untuk memastikan kondisinya. Mereka memperbaiki bagian tanggul kecil yang rusak, membersihkan lumpur yang terbawa ombak, dan menjaga agar cungkup tetap berdiri kokoh. Aktivitas ini bukan hanya bentuk perawatan fisik, tetapi juga ungkapan rasa hormat dan keterikatan. Semakin besar ancaman abrasi, semakin kuat pula dorongan untuk menjaga warisan yang dianggap sakral. Di sisi lain, kondisi lingkungan sekitar terus menurun. Beberapa keluarga harus pindah karena rumah mereka tak lagi layak huni. Tanah yang dulunya menjadi sawah atau tambak, kini berubah menjadi perairan permanen. Ketika warga melihat makam Syekh Mudzakir masih berada di tempatnya, kontras itu menjadi semakin tajam. Pusara tersebut seakan menjadi penanda yang tak bergeser, sementara dunia di sekitarnya berubah drastis. Tanda-tanda ini memperkuat citra Syekh Mudzakir sebagai wali segara. Julukan itu semakin sering terdengar dalam percakapan sehari-hari. Bagi sebagian orang, ketahanan makam menjadi bukti bahwa doa dan marifatnya tetap bekerja, bahkan setelah ia wafat. Bagi yang lain, fenomena itu tetap menjadi teka-teki yang belum terjawab sepenuhnya. Namun terlepas dari perbedaan pandangan, satu hal tidak bisa disangkal. Makam itu telah menjadi pusat perhatian dan simbol keteguhan di tengah perubahan yang tak terelakkan. Seiring waktu, kisah tentang tanda-tanda ini menyebar lebih luas, melampaui batas desa. Peziarah dari luar mulai berdatangan, ingin menyaksikan sendiri pusara yang disebut tak pernah benar-benar tenggelam. Setiap kunjungan membawa cerita baru, dan setiap cerita menambah lapisan makna pada keberadaan makam di tengah laut. Dari sinilah perjalanan memasuki babak berikutnya. Ketika kondisi Sayung yang semakin tenggelam membuat misteri ini kian sulit diabaikan. Perubahan paling nyata terlihat ketika kawasan pesisir Sayung mulai dikenal luas sebagai wilayah yang perlahan tenggelam. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir Rab tidak lagi dianggap peristiwa musiman, melainkan bagian dari keseharian. Air laut masuk lebih jauh ke daratan, bertahan lebih lama, dan meninggalkan endapan lumpur yang sulit dibersihkan. Jalan utama desa yang dahulu ramai, kini sering tergenang hingga setinggi lutut orang dewasa. Anak-anak berangkat sekolah dengan celana digulung, sementara sepeda motor didorong melewati genangan yang tak kunjung surut. Fenomena ini bukan sekadar cerita lokal. Data dan laporan berbagai pihak menunjukkan bahwa pesisir Demak mengalami kombinasi penurunan tanah dan abrasi pantai yang signifikan. Aktivitas pengambilan air tanah, perubahan tata guna lahan, serta kenaikan muka air laut berkontribusi pada kondisi tersebut. Tanah yang dulunya kokoh perlahan turun beberapa sentimeter setiap tahun. Dalam wilayah yang sudah rendah sejak awal, penurunan kecil saja cukup untuk membuat air laut mudah masuk dan menetap. Proses ini berjalan perlahan namun pasti, mengubah wajah kampung dalam hitungan tahun. Di beberapa titik, bekas rumah hanya menyisakan atap yang tampak dari kejauhan saat air pasang tinggi. Tambak yang dulu menjadi sumber penghasilan utama kini berubah menjadi hamparan air luas tanpa batas jelas. Pepohonan bakau yang tersisa berdiri seperti saksi bisu atas perubahan drastis yang terjadi. Banyak warga terpaksa pindah ke tempat yang lebih tinggi, meninggalkan tanah kelahiran dengan perasaan campur aduk. Ada yang memilih membangun rumah baru di tepi jalan raya, ada pula yang merantau mencari pekerjaan lain. Dalam lanskap yang terus berubah ini, keberadaan makam Syekh Mudzakir semakin kontras. Ketika daratan di sekelilingnya menyempit dan genangan air meluas, pusara itu justru tampak seperti titik tetap di tengah peta yang bergerak. Saat air pasang tertinggi datang, makam terlihat dikelilingi laut dari segala arah. Perahu kecil sering digunakan untuk mencapainya. Namun, setelah air surut, cungkup dan batu nisan tetap berdiri, tidak runtuh atau hanyut seperti struktur lain yang lebih rapuh. Kondisi Sayung yang semakin tenggelam mempertegas pertanyaan yang sejak awal mengiringi kisah ini. Jika abrasi dan penurunan tanah terjadi secara luas, mengapa makam tersebut tidak ikut hilang? Apakah perbedaan ketinggian tanah di titik itu cukup untuk menjelaskan ketahanannya? Ataukah ada faktor lain yang belum sepenuhnya dipahami? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul tidak hanya dari warga, tetapi juga dari orang luar yang mulai tertarik meneliti fenomena tersebut. Bagi masyarakat setempat, setiap kali air pasang datang dan kampung kembali terendam, pandangan sering mengarah ke pusara di tengah laut. Selama makam itu masih terlihat utuh, ada perasaan
bahwa sesuatu yang penting belum benar-benar hilang. Ia menjadi simbol keteguhan di tengah ketidakpastian. Dalam percakapan sehari-hari, nama wali segera disebut bersamaan dengan harapan agar kampung mereka tidak sepenuhnya lenyap di telan air. Kondisi lingkungan yang semakin ekstrim juga memperkuat solidaritas warga. Mereka saling membantu meninggikan lantai rumah, memperbaiki tanggul sederhana, dan membersihkan lumpur setelah rob surut. Di sela-sela upaya bertahan itu, mereka tetap menyempatkan diri menjaga makam Syekh Mudzakir. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari rutinitas kolektif yang mengikat mereka sebagai komunitas pesisir yang sama-sama menghadapi ancaman alam. Sayung yang tenggelam bukan sekadar latar geografis, melainkan panggung besar yang membuat misteri makam di tengah laut semakin mencolok. Semakin luas genangan yang terbentuk, semakin jelas pula perbedaan antara pusara itu dan sekitarnya. Dari sinilah kisah bergerak menuju bab berikutnya. Ketika ombak dan batu nisan menjadi saksi langsung, bagaimana laut terus menguji batas antara alam dan keyakinan. Di tengah perubahan drastis yang melanda pesisir Sayung, makam Syekh Mudzakir kini benar-benar tampak seperti pulau kecil yang dikelilingi air. Saat air laut pasang, ombak datang berlapis-lapis, menghantam tanggul rendah yang dibangun warga di sekeliling Cungkup. Suara deburannya keras, kadang disertai angin yang membuat permukaan air bergelombang tak beraturan. Dari kehauan pusara itu terlihat rapuh dibandingkan luasnya hamparan laut yang mengelilinginya. Namun setiap kali ombak datang dan pergi, batu nisan tetap berdiri di tempatnya. Batu nisan tersebut tidak terbuat dari material mewah atau berukuran besar. Ia sederhana, berdiri tegak dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dari makam-makam tradisional lainnya di Jawa. Cungkup yang menaunginya pun bukan bangunan beton bertingkat, melainkan struktur yang dibangun secara bertahap oleh masyarakat. Justru kesederhanaan itulah yang membuat ketahanannya menjadi semakin mengundang perhatian. Di wilayah lain, bangunan rumah yang lebih besar dan kokoh pun telah roboh atau ditinggalkan karena tak sanggup menghadapi genangan yang terus bertambah. Saat musim angin barat tiba, gelombang sering lebih tinggi dari biasanya. Air bisa naik cepat dan menutup jalur darat menuju makam. Dalam kondisi seperti itu, hanya perahu kecil yang bisa mendekat. Nelayan yang terbiasa membaca arah angin dan arus sering menjadi penunjuk jalan bagi peziarah yang ingin melihat langsung kondisi pusara. Ketika perahu mendekat, terlihat jelas air memukul sisi tanggul, memercikan buih putih ke dinding Cungkup. Namun setelah gelombang surut, lantai makam tetap tampak lebih kering dibandingkan sekitarnya. Beberapa saksi mata mengaku menyaksikan peristiwa yang mereka anggap tak biasa. Mereka mengatakan air tidak pernah menetap lama di atas pusara, meski genangan di sekelilingnya bisa bertahan berjam-jam. Ada yang menyebut seolah terdapat batas tak terlihat yang membuat air berhenti di tepi tertentu. Tentu saja, penilaian semacam itu lahir dari pengamatan sehari-hari dan rasa takjub yang sulit dijelaskan dengan angka atau pengukuran teknis. Namun cerita-cerita tersebut terus beredar dan memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang berbeda di titik itu. Di sisi lain, realitas fisik tetap terlihat jelas. Lumpur sering menumpuk di sekitar tanggul kecil, dan warga harus membersihkannya secara berkala. Kayu atau sampah yang terbawa arus kadang tersangkut di sudut bangunan. Artinya, makam itu tetap berinteraksi langsung dengan kekuatan laut, bukan sepenuhnya terpisah darinya. Justru disinilah letak kontrasnya. Ia tidak kebal dari sentuhan ombak, tetapi juga tidak runtuh atau hanyut seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Bagi masyarakat pesisir, batu nisan itu menjadi simbol keteguhan. Setiap kali mereka melihatnya masih berdiri setelah badai, muncul rasa lega yang sulit diungkapkan. Dalam situasi di mana banyak hal terasa di luar kendali, keberadaan pusara yang tetap kokoh memberikan rasa stabilitas psikologis. Ia bukan sekadar penanda makam, melainkan titik rujukan yang mengingatkan bahwa tidak semua hal akan hilang di telan air. Ketegangan antara ombak dan batu nisan ini membentuk gambaran yang kuat dalam ingatan kolektif warga. Setiap musim ekstrem menjadi ujian baru, seolah laut mencoba membuktikan batas kekuatannya. Namun hingga kini, pusara Syekh Mudzakir tetap bertahan di tengah terpaan gelombang. Pemandangan itu semakin menegaskan julukan wali segara yang melekat pada namanya. Dari pertemuan antara air dan batu itulah cerita bergerak ke ranah yang lebih dalam. Jika ombak terus datang dan nisan tetap berdiri, pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar tentang struktur fisik, melainkan tentang makna spiritual yang dikaitkan masyarakat dengan fenomena tersebut. Disinilah pembahasan tentang makrifat dan hubungan manusia dengan alam
mulai mengambil peran yang lebih besar. Di tengah ombak yang terus menguji ketahanan fisik makam Syekh Mudzakir, masyarakat pesisir Sayung mulai menautkan fenomena itu dengan konsep yang lebih dalam, ma'rifat. Dalam tradisi tasawuf, ma'rifat dipahami sebagai tingkat pengenalan tertinggi seorang hamba kepada Tuhan. Ia bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan kesadaran batin yang lahir dari kedekatan spiritual yang terus diasah melalui ibadah, pengendalian diri, dan ketulusan. Bagi banyak orang, tingkat ini diyakini melahirkan ketenangan luar biasa dan pengaruh yang tidak terbatas pada ruang pribadi semata. Keyakinan terhadap ma'rifat inilah yang kemudian dilekatkan pada sosok Syekh Mudzakir. Warga mengenangnya sebagai pribadi yang tenang dalam menghadapi segala situasi, termasuk ancaman alam yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan pesisir. Ia tidak dikenal sebagai tokoh yang mempertontonkan keajaiban, tetapi lebih sebagai sosok yang konsisten dalam laku spiritualnya. Dalam pandangan masyarakat, ketenangan itu bukan sekadar sikap, melainkan cerminan kedalaman batin yang membuatnya dekat dengan kehendak ilahi. Laut, dalam perspektif spiritual masyarakat pesisir, bukan hanya bentang alam yang menghasilkan ikan atau ancaman yang membawa banjir. Ia adalah simbol kekuatan besar yang berada di luar kendali manusia. Ombak yang datang dan pergi menjadi gambaran tentang perubahan hidup yang tak terduga. Ketika makam Syekh Mudzakir tetap bertahan di tengah gelombang, sebagian warga melihatnya sebagai tanda bahwa ada hubungan batin antara sang wali dan alam di sekitarnya. Seolah-olah laut tidak sepenuhnya bersikap liar terhadap pusara seseorang yang semasa hidupnya berdakwah dengan kesabaran dan keteguhan. Pandangan semacam ini tidak berdiri sendiri. Dalam sejarah Islam Nusantara, kisah-kisah tentang wali yang memiliki kedekatan khusus dengan alam bukan hal asing. Namun dalam konteks Sayung yang nyata-nyata menghadapi abrasi dan penurunan tanah, makna ma'rifat menjadi terasa lebih konkret. Ia tidak hanya dibicarakan di ruang pengajian, tetapi hadir dalam percakapan tentang ombak, pasang surut, dan ketahanan makam. Masyarakat mengaitkan fenomena fisik dengan dimensi spiritual, membentuk cara pandang yang menyatukan dua dunia yang sering dianggap terpisah. Di sisi lain, tidak semua orang memahami ma'rifat dengan cara yang sama. Ada yang melihatnya sebagai simbol moral semata, bahwa keteguhan makam adalah pengingat agar manusia tetap teguh dalam iman. Ada pula yang meyakini bahwa kedalaman spiritual benar-benar membawa dampak nyata pada lingkungan sekitar. Perbedaan penafsiran ini tidak selalu menimbulkan konflik, tetapi justru memperkaya diskusi di kalangan warga dan peziarah. Setiap orang membawa latar belakang pemahaman yang berbeda, namun tetap tertarik pada misteri yang sama. Ketika ombak menghantam tanggul kecil di sekitar makam, peristiwa itu tidak lagi sekadar benturan air dan batu. Ia menjadi gambaran pertemuan antara kekuatan alam dan keyakinan manusia. Batu nisan yang tetap berdiri dipandang sebagai simbol bahwa kedekatan dengan Tuhan mampu melahirkan keteguhan menghadapi ujian sebesar apapun. Dalam kehidupan pesisir yang penuh ketidakpastian, simbol seperti ini memiliki daya pengaruh yang kuat. Konsep ma'rifat juga memberi dimensi baru pada julukan Wali Segara. Jika sebelumnya julukan itu lahir dari pengamatan terhadap ketahanan makam, kini ia diperkuat oleh pemahaman spiritual yang lebih dalam. Warga tidak sekadar melihat pusara yang tak tenggelam, tetapi mengaitkannya dengan perjalanan batin seorang ulama yang hidup sederhana dan konsisten. Hubungan antara ma'rifat dan laut menjadi benang merah yang menjelaskan mengapa kisah ini terus bertahan dan berkembang. Dari sinilah cerita bergerak ke tahap berikutnya. Ketika keyakinan tentang ma'rifat semakin menguat, muncul pula suara-suara yang mencoba melihat fenomena makam dari sudut pandang berbeda. Pertemuan antara iman dan logika mulai tak terelakkan, membuka ruang perdebatan yang akan menguji narasi tentang Wali Segara di tengah perubahan pesisir yang semakin ekstrem. Ketika kisah tentang makam Syekh Mudzakir yang tetap bertahan di tengah laut semakin luas dikenal, perbincangan tidak lagi hanya berlangsung di teras rumah warga pesisir Sayung. Cerita itu mulai menarik perhatian orang-orang dari luar daerah, termasuk mereka yang terbiasa melihat fenomena alam melalui kacamata ilmiah. Pertanyaan yang sama berulang kali muncul. Apakah benar pusara tersebut kebal dari genangan, atau ada penjelasan fisik yang bisa ditelusuri secara rasional? Sebagian pihak mencoba melihat lokasi makam dari sisi geografis. Wilayah pesisir umumnya memiliki kontur tanah yang tidak sepenuhnya rata. Perbedaan elevasi beberapa sentimeter saja dapat membuat satu titik terlihat lebih kering dibandingkan sekitarnya saat air pasang. Ada dugaan bahwa makam Syekh Mudzakir berdiri di atas tanah yang sedikit lebih tinggi,
atau mungkin berada di atas lapisan tanah yang lebih padat. Dalam kondisi abrasi yang meluas, titik dengan karakteristik seperti itu bisa bertahan lebih lama daripada area yang lebih lunak. Selain itu, proses sedimentasi juga disebut-sebut sebagai faktor yang mungkin berperan. Arus laut yang berubah-ubah dapat membawa material lumpur dan pasir yang kemudian mengendap di satu lokasi tertentu. Jika endapan itu terjadi secara konsisten di sekitar maka secara perlahan bisa membentuk lapisan yang membantu menahan air agar tidak menggenang terlalu dalam. Penjelasan ini terdengar masuk akal bagi sebagian orang, karena fenomena serupa memang terjadi di beberapa wilayah pesisir lainnya. Namun, penjelasan teknis tersebut tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Warga yang telah lama menyaksikan perubahan pesisir merasa bahwa perbedaan antara makam dan sekitarnya terlalu mencolok untuk dianggap kebetulan semata. Mereka melihat bagaimana rumah Rama yang dibangun lebih tinggi pun akhirnya menyerah pada genangan, sementara pusara itu tetap berdiri tanpa perlindungan besar. Perbandingan ini membuat keyakinan tentang karomah dan ma'rifat semakin kuat. Disinilah pertemuan antara iman dan logika mulai terasa nyata. Di satu sisi, ada upaya memahami fenomena melalui data dan pengamatan fisik. Di sisi lain, ada pengalaman langsung masyarakat yang sulit dipisahkan dari dimensi spiritual. Kedua pendekatan ini tidak selalu saling meniadakan, tetapi seringkali berjalan di jalur yang berbeda. Sebagian orang mencoba menggabungkannya dengan mengatakan bahwa kehendak Tuhan bisa saja bekerja melalui mekanisme alam yang tidak sepenuhnya kita pahami. Perdebatan ini juga memunculkan dinamika baru dalam kunjungan peziarah. Ada yang datang dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan menyaksikan tanda kebesaran seorang wali. Ada pula yang datang dengan rasa ingin tahu, berharap menemukan bukti konkret yang bisa dijelaskan secara rasional. Ketika mereka berdiri di tepi tanggul kecil dan melihat ombak menghantam sisi bangunan, masing-masing membawa kesimpulan yang berbeda. Bagi yang beriman kuat, pemandangan itu meneguhkan keyakinan. Bagi yang kritis, ia menjadi bahan pengamatan lebih lanjut. Masyarakat setempat berada di tengah-tengah perbincangan tersebut. Mereka tidak menolak penjelasan ilmiah, tetapi juga tidak merasa perlu mengurangi makna spiritual dari peristiwa yang mereka saksikan bertahun-tahun. Bagi mereka, makam Syekh Mudzakkir telah menjadi bagian dari identitas dan ketahanan mental di tengah kondisi lingkungan yang sulit. Apakah penjelasannya geologis atau spiritual? Keberadaannya tetap memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketegangan antara iman dan logika ini justru membuat kisah wali segara semakin hidup. Ia tidak berhenti sebagai cerita mistis, tetapi berkembang menjadi ruang dialog tentang bagaimana manusia memahami fenomena di sekitarnya. Di tengah arus laut yang terus bergerak, perdebatan itu berjalan berdampingan dengan ombak yang tak pernah berhenti menghantam tanggul kecil makam. Dan ketika musim rob berikutnya datang dengan gelombang yang lebih tinggi dari biasanya, ujian baru pun menanti. Apakah pusara itu tetap bertahan di tengah tekanan yang semakin besar, atau justru akan memperkuat salah satu sisi dari perdebatan yang terus berlangsung? Musim angin barat datang lebih keras dari biasanya di pesisir Sayung. Langit sering tampak kelabu sejak pagi, dan angin dari Laut Jawa berembus tanpa jeda. Warga yang tinggal di wilayah rendah sudah bersiap menghadapi rob yang lebih tinggi dari hari-hari biasa. Papan-papan kayu dipasang di depan pintu rumah, perabot diangkat ke tempat yang lebih tinggi, dan kendaraan dipindahkan ke titik yang relatif aman. Mereka tahu, ketika gelombang dan pasang bertemu pada waktu yang sama, air bisa naik jauh melampaui perkiraan. Pada salah satu puncak musim itu, ketinggian air meningkat drastis. Jalan utama desa tertutup genangan, dan beberapa rumah yang sebelumnya masih aman, akhirnya terendam lebih dalam. Dari kehwan makam Syekh Mudzakkir, hampir tak terlihat, karena dikelilingi air yang meluas seperti danau. Ombak tidak hanya mengitari, tetapi benar-benar menghantam sisi tanggul kecil yang selama ini melindungi Cungkup. Banyak warga menahan napas, khawatir bahwa inilah saat di mana pusara itu akhirnya akan menyerah pada tekanan alam. Beberapa nelayan yang terbiasa membaca kondisi laut mencoba mendekat menggunakan perahu kecil. Arus cukup kuat, dan ombak sesekali mengguncang perahu mereka. Dari jarak yang aman, terlihat air memercik tinggi ketika menghantam dinding luar makam. Suasana tegang menyelimuti, karena tak ada yang bisa memastikan apakah struktur sederhana itu mampu bertahan. Di tengah suara angin dan deburan ombak, doa-doa lirih terucap dari bibir warga
yang menyaksikan dari kejauhan. Air pasang mencapai titik tertingginya menjelang malam. Pada saat itu, akses menuju makam benar-benar tertutup. Tidak ada yang bisa memastikan kondisi di dalam Cungkup. Sebagian warga berspekulasi bahwa lantai makam mungkin telah tergenang sepenuhnya. Ada pula yang meyakini bahwa seperti sebelumnya, pusara itu akan tetap bertahan. Ketegangan ini memperkuat perdebatan yang telah berlangsung sejak lama antara keyakinan spiritual dan penjelasan rasional. Keesokan harinya, ketika air mulai surut perlahan, beberapa warga kembali mendekat untuk memeriksa keadaan. Lumpur tebal menempel di sisi tanggul, dan sampah-sampah kayu kecil tersangkut di sudut bangunan. Namun saat mereka melangkah masuk ke dalam Cungkup, batu nisan Syekh Mudzakir masih berdiri tegak. Lantai makam tampak lebih kering dibandingkan genangan di sekitarnya. Tidak ada kerusakan besar yang terlihat, hanya bekas cipratan air yang mengering di beberapa bagian dinding. Pemandangan itu memunculkan reaksi beragam. Ada yang langsung sujud syukur, merasa bahwa ujian besar telah terlewati. Ada pula yang tetap mencoba mencari penjelasan teknis. Mungkin karena posisi tanggul yang sedikit lebih tinggi, atau karena air memang cepat surut di titik tersebut. Namun satu hal tidak bisa disangkal. Pusara itu masih ada, utuh, setelah gelombang yang dianggap paling kuat dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini menjadi pembicaraan utama di desa selama berminggu. Bagi masyarakat pesisir yang hidup dalam ketidakpastian, momen ketika makam tetap berdiri setelah ujian besar terasa seperti peneguhan harapan. Di tengah ramai-ramai yang rusak dan lahan yang semakin menyempit, keberadaan pusara itu memberi kesan bahwa tidak semua hal akan hilang di telan air. Ujian ombak besar tersebut tidak hanya menguji struktur fisik makam, tetapi juga keyakinan dan cara pandang masyarakat. Ia menjadi titik penting dalam perjalanan kisah Wali Segara, memperkuat reputasi pusara yang seolah tak mudah ditaklukkan laut. Namun di balik rasa lega dan takjub itu, arus peziarah mulai meningkat. Orang-orang dari luar desa ingin melihat sendiri lokasi yang berhasil bertahan dari gelombang ekstrem. Dan dari situ babak baru pun dimulai. Ketika ziarah dilakukan bukan hanya dalam suasana tenang, tetapi juga di tengah ancaman badai yang belum sepenuhnya reda. Arus peziarah menuju makam Syekh Mudzakir semakin meningkat setelah kabar tentang ketahanannya menghadapi ombak besar menyebar luas. Di pesisir Sayung, perjalanan menuju pusara itu tidak pernah benar-benar mudah. Saat air surut, pengunjung harus berjalan melewati lumpur dan genangan dangkal yang licin. Saat air pasang, perahu kecil menjadi satu-satunya pilihan. Kondisi alam yang berubah-ubah membuat setiap perjalanan terasa seperti ujian kecil sebelum sampai di depan Cungkup makam. Pada hari-hari tertentu, angin masih bertiup kencang dan langit terlihat muram. Namun, hal itu tidak menyurutkan niat sebagian orang untuk datang. Mereka membawa bunga, air mineral, dan doa-doa yang telah dipersiapkan sejak rumah. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang sendirian, dengan wajah penuh kesungguhan. Di atas perahu kayu yang bergoyang diterpa ombak, rasa takut bercampur keyakinan. Laut yang luas membentang di sekeliling, mengingatkan bahwa perjalanan ini bukan sekadar wisata, melainkan bentuk pencarian batin. Sesampainya di makam, suasana berubah menjadi lebih hening. Debur ombak masih terdengar, tetapi langkah kaki melambat ketika memasuki Cungkup. Batu nisan yang berdiri sederhana menjadi pusat perhatian. Sebagian peziarah menyentuh lantai makam dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka benar-benar berada di tempat yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Dalam keheningan itu, doa-doa dipanjatkan dengan suara lirih. Harapan tentang keselamatan keluarga, kelancaran rezeki, dan keteguhan iman mengalir bersamaan dengan suara angin laut. Ziarah di tengah kondisi alam yang tidak bersahabat memberi kesan tersendiri bagi para pengunjung. Mereka merasakan langsung bagaimana kerasnya lingkungan pesisir yang harus dihadapi warga setiap hari. Genangan air yang tak kunjung surut, bau asin yang menyengat, dan angin yang menusuk kulit menjadi bagian dari pengalaman itu. Dalam situasi seperti ini, keberadaan makam yang tetap berdiri terasa semakin bermakna. Ia bukan hanya tempat peristirahatan seorang ulama, tetapi juga simbol bahwa keteguhan bisa lahir di tengah badai. Bagi warga setempat, meningkatnya jumlah peziarah membawa tanggung jawab tambahan. Mereka membantu mengarahkan perahu, menjaga kebersihan area makam, dan memastikan pengunjung tidak membahayakan diri saat ombak tiba-tiba meninggi. Aktivitas ini menciptakan interaksi baru antara masyarakat pesisir dan orang-orang dari luar daerah. Cerita tentang Wali Segara pun terus berkembang, diperkuat oleh pengalaman langsung para peziarah
yang pulang dengan kesan mendalam. Namun di balik suasana religius tersebut, ada juga rasa waspada. Laut, tetaplah laut, dengan arus yang kadang sulit diprediksi. Beberapa kali perjalanan menuju makam harus ditunda karena gelombang terlalu tinggi. Situasi ini menegaskan bahwa ziarah di tempat seperti ini bukan tanpa risiko. Justru risiko itulah yang membuat pengalaman menjadi lebih intens. Ketika seseorang berhasil sampai dan kembali dengan selamat, ada rasa syukur yang lebih kuat daripada sekadar kunjungan biasa. Ziarah yang dilakukan dalam kondisi ekstrem memperkuat posisi makam Syekh Mudzakir sebagai simbol harapan di tengah ketidakpastian. Orang-orang yang datang tidak hanya ingin melihat fenomena fisik, tetapi juga merasakan kedekatan spiritual yang diyakini masih terpancar dari tempat tersebut. Setiap kunjungan menambah lapisan cerita baru, memperkaya narasi tentang pusara yang tak mudah tenggelam. Di tengah meningkatnya perhatian dan arus peziarah, muncul pula suara-suara yang mempertanyakan berbagai hal di balik fenomena ini. Isu tentang kemungkinan rekayasa atau campur tangan manusia mulai terdengar. Perdebatan yang sebelumnya samar kini mulai menguat, membawa kisah wali segara ke tahap yang lebih menegangkan dan penuh tantangan. Semakin banyak orang datang berziarah ke makam Syekh Mudzakir di pesisir Sayung, semakin luas pula pembicaraan yang berkembang di luar lingkungan warga setempat. Jika sebelumnya kisah tentang pusara yang tak mudah tenggelam didominasi oleh narasi keyakinan dan pengalaman spiritual, kini muncul sudut pandang lain yang mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Isu tentang kemungkinan adanya rekayasa teknis mulai terdengar, terutama di kalangan yang terbiasa melihat fenomena melalui pendekatan rasional. Sebagian orang menduga bahwa area makam sengaja ditinggikan secara bertahap oleh masyarakat. Mereka berargumen bahwa gotong royong warga yang rutin membersihkan dan memperbaiki tanggul bisa saja termasuk penambahan tanah atau material tertentu untuk mempertahankan ketinggian lantai makam. Dugaan ini diperkuat oleh fakta bahwa wilayah sekitar memang mengalami penurunan tanah, sehingga perbedaan kecil dalam perawatan bisa menghasilkan perbedaan yang tampak signifikan saat rob datang. Isu tersebut menyebar cepat, terutama melalui percakapan di luar desa dan media sosial. Ada yang menyebut bahwa ketahanan makam bukanlah karomah, melainkan hasil upaya manusia yang konsisten. Bagi sebagian kalangan, penjelasan ini terasa lebih masuk akal. Mereka melihat fenomena ini sebagai kombinasi faktor geografis, struktur tanah, dan intervensi warga yang ingin menjaga situs bersejarah. Dalam sudut pandang ini, pusara Syekh Mudzakir tetap bernilai penting, tetapi bukan karena alasan supranatural. Warga setempat menanggapi isu itu dengan sikap beragam. Ada yang tersinggung karena merasa keyakinan mereka diragukan. Namun, banyak pula yang tetap tenang dan memilih menunjukkan kondisi nyata di lapangan. Mereka menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan sebatas menjaga kebersihan dan memperbaiki bagian yang rusak akibat ombak, bukan meninggikan tanah secara besar-besaran. Jika memang ada penambahan material, itu dilakukan untuk mencegah kerusakan, bukan untuk menciptakan kesan ajaib. Ketegangan opini ini menciptakan suasana baru di sekitar makam. Pengunjung yang datang tidak lagi hanya membawa doa, tetapi juga rasa ingin tahu yang lebih kritis. Beberapa mencoba mengamati ketinggian lantai, struktur tanggul, dan kondisi tanah di sekelilingnya. Diskusi kecil sering terjadi di tepi perahu atau di sekitar cungkup, mempertemukan pandangan iman dan analisis teknis dalam satu ruang yang sama. Makam itu menjadi titik temu berbagai perspektif yang tidak selalu sejalan. Di tengah perdebatan tersebut, satu hal tetap terlihat jelas. Abrasi dan rob di Sayung terus berlangsung. Rumah-rumah tetap terendam, jalan tetap tergenang, dan warga tetap berjuang menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Fakta ini membuat sebagian orang mempertanyakan, jika benar ada rekayasa besar, mengapa tidak diterapkan juga untuk menyelamatkan wilayah lain? Pertanyaan ini menjadi pengingat bahwa realitas lingkungan jauh lebih kompleks daripada sekadar satu titik yang bertahan. Isu dan keraguan justru memperluas jangkauan kisah wali segara. Ia tidak lagi hanya dipahami sebagai cerita spiritual lokal, tetapi sebagai fenomena yang mengundang kajian lebih serius. Perdebatan yang muncul tidak serta-merta meruntuhkan keyakinan warga, tetapi mendorong pencarian jawaban yang lebih mendalam. Dalam proses itu, makam Syekh Mudzakir tetap berdiri di tengah laut, menjadi saksi bisu atas diskusi yang semakin luas. Dari sini, kisah memasuki tahap berikutnya. Ketika opini saling bersinggungan dan pertanyaan semakin banyak, muncul kebutuhan untuk melihat fenomena ini secara lebih langsung
dan terukur. Pengamatan lapangan menjadi langkah yang tak terhindarkan, membuka peluang untuk memahami apakah ketahanan makam semata-mata persoalan elevasi tanah atau ada faktor lain yang turut berperan. Perdebatan yang terus berkembang tentang makam Syekh Mudzakir akhirnya mendorong beberapa pihak untuk melakukan pengamatan lebih langsung di pesisir Sayung. Rasa ingin tahu tidak lagi cukup dijawab dengan cerita lisan atau kesaksian sepintas. Untuk memahami fenomena ini secara lebih utuh, kondisi fisik di sekitar makam perlu dilihat secara detail. Beberapa pengunjung yang memiliki latar belakang teknis mulai memperhatikan kontur tanah, ketinggian lantai cungkup, serta jarak antara pusara dan permukaan air saat pasang maupun surut. Pengamatan awal menunjukkan bahwa area makam memang berada pada titik yang sedikit lebih tinggi dibandingkan sebagian lahan di sekitarnya. Selisihnya tidak terlalu besar, hanya beberapa sentimeter hingga puluhan sentimeter di beberapa sisi. Namun dalam wilayah pesisir yang sangat rendah, perbedaan kecil seperti itu dapat memberikan dampak signifikan terhadap genangan air. Ketika rob datang, air cenderung mengisi cekungan terlebih dahulu sebelum merata ke seluruh permukaan. Kondisi ini bisa menjelaskan mengapa bagian dalam cungkup tampak lebih kering dibandingkan tanah di sekelilingnya. Selain elevasi, struktur tanah di sekitar makam juga menjadi perhatian. Wilayah pesisir memiliki komposisi yang beragam, mulai dari lumpur halus hingga campuran pasir dan tanah liat. Jika makam berdiri di atas lapisan yang lebih padat atau lebih stabil, daya tahannya terhadap erosi bisa lebih baik dibandingkan area lain yang lebih lunak. Dugaan ini semakin masuk akal ketika melihat bagaimana beberapa rumah di sekitar yang dibangun di atas tanah lunak lebih cepat terdampak genangan dan penurunan permukaan. Namun pengamatan lapangan juga memperlihatkan bahwa abrasi tetap agresif di sekeliling makam. Air terus menggerus tepian tanah dan mengikis batas daratan yang tersisa. Tanggul kecil yang melindungi cungkup tidak selalu dalam kondisi sempurna dan seringkali harus diperbaiki setelah ombak besar datang. Artinya, pusara tersebut tidak sepenuhnya terlepas dari tekanan alam. Ia tetap berada dalam lingkungan yang sama rentannya dengan wilayah sekitar, hanya saja belum mengalami kerusakan sebesar lahan lain. Temuan-temuan ini tidak serta-merta mengakhiri perdebatan. Bagi yang berpegang pada pendekatan rasional, hasil pengamatan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Perbedaan elevasi dan karakter tanah dapat menjelaskan ketahanan relatif makam terhadap genangan. Namun bagi masyarakat yang memandangnya melalui lensa spiritual, fakta tersebut tidak menghapus makna marifat yang telah lama dilekatkan pada sosok Syekh Mudzakir. Mereka melihat kemungkinan bahwa kehendak Tuhan dapat bekerja melalui mekanisme alam yang wajar. Investigasi lapangan justru memperlihatkan kompleksitas fenomena ini. Ia tidak sesederhana klaim karomah tanpa dasar, tetapi juga tidak sepenuhnya bisa direduksi menjadi persoalan teknis semata. Makam tersebut berada di titik pertemuan antara kondisi geografis tertentu dan makna spiritual yang dibangun oleh pengalaman kolektif masyarakat. Setiap hasil pengamatan membuka ruang interpretasi baru, bukan jawaban final yang menutup perbincangan. Bagi warga pesisir, hasil pengamatan itu tidak banyak mengubah sikap mereka. Mereka tetap menjaga makam, tetap berziarah, dan tetap melihat pusara itu sebagai simbol keteguhan di tengah ancaman abrasi. Fakta bahwa ada penjelasan fisik tidak serta-merta mengurangi nilai emosional dan spiritual yang telah mengakar. Justru dalam perpaduan antara pengetahuan teknis dan keyakinan itulah kisah Wali Segara menemukan kedalaman baru. Investigasi lapangan membawa cerita ini ke tahap yang lebih matang. Ia menunjukkan bahwa fenomena makam Syekh Mudzakir tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dalam konteks lingkungan yang nyata dan dapat diamati. Namun, meski beberapa aspek telah dijelaskan, misteri tentang makna di balik ketahanannya tetap terbuka. Dari sini, perhatian beralih bukan lagi hanya pada bagaimana makam itu bertahan, tetapi pada apa arti keberadaannya bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Setelah berbagai pengamatan dilakukan dan perdebatan mereda ke nada yang lebih tenang, perhatian masyarakat kembali pada satu hal yang paling nyata. Arti keberadaan makam Syekh Mudzakir bagi kehidupan warga pesisir Sayung. Di tengah rame-rama yang terendam, jalan yang rusak, dan lahan yang menyusut setiap tahun, pusara itu berdiri sebagai penanda yang tidak mudah bergeser. Ia bukan lagi sekadar objek perdebatan tentang elevasi tanah atau struktur sedimentasi, tetapi telah menjelma menjadi simbol yang hidup dalam kesadaran kolektif. Bagi warga yang setiap hari harus menghadapi genangan rob, kehilangan daratan bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga emosional. Tanah tempat mereka tumbuh dan membesarkan keluarga perlahan
berubah menjadi perairan. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran makam yang tetap bertahan memberi rasa bahwa tidak semua hal hilang. Ia menjadi pengingat bahwa ada nilai dan warisan yang masih bisa dijaga, meski lingkungan sekitar terus berubah. Simbol ini memberi kekuatan batin yang tak mudah diukur dengan angka. Makna tersebut terasa semakin kuat ketika musim rob datang kembali. Saat air naik dan warga harus kembali mengangkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi, pandangan mereka sering tertuju ke arah pusara di tengah laut. Selama cungkup itu masih terlihat berdiri, muncul keyakinan bahwa kampung mereka belum sepenuhnya tenggelam. Bagi sebagian orang, keberadaan makam menjadi semacam jangkar psikologis yang menahan rasa putus asa agar tidak berkembang menjadi keputusasaan total. Di sisi lain, generasi muda yang tumbuh dalam kondisi pesisir yang semakin sulit mulai melihat makam Syekh Mudzakir sebagai bagian dari identitas daerah. Mereka mungkin memahami penjelasan teknis tentang penurunan tanah dan perubahan iklim, tetapi tetap merasakan kedekatan emosional dengan kisah Wali Segara. Dalam percakapan sehari-hari, pusara itu disebut sebagai kebanggaan lokal, sesuatu yang membedakan kampung mereka dari wilayah lain yang juga terdampak abrasi. Makna di balik air juga tercermin dalam kebiasaan gotong royong yang terus berlangsung. Warga bersama-sama memperbaiki tanggul kecil, membersihkan lumpur, dan menjaga agar area makam tetap terawat. Aktivitas ini bukan hanya tentang merawat bangunan, tetapi tentang mempertahankan simbol yang menyatukan mereka. Dalam kerja bersama itu, muncul rasa solidaritas yang memperkuat hubungan antar tetangga. Pusara Syekh Mudzakir menjadi pusat yang mengikat kebersamaan di tengah tekanan lingkungan. Bagi peziarah dari luar daerah, makna makam seringkali berbeda, tetapi tetap mendalam. Ada yang datang untuk mencari ketenangan batin, ada yang ingin menyaksikan fenomena yang banyak dibicarakan. Ketika mereka berdiri di tepi laut dan melihat pusara yang dikelilingi air, muncul kesadaran tentang kecilnya manusia di hadapan alam. Pemandangan itu mengajarkan bahwa hidup selalu berada di antara pasang dan surut, antara kehilangan dan keteguhan. Makna yang lahir dari fenomena ini tidak bergantung sepenuhnya pada apakah ia bisa dijelaskan secara ilmiah atau tidak. Ia tumbuh dari pengalaman kolektif menghadapi perubahan yang sulit. Makam Syekh Mudzakir telah menjadi cermin bagi masyarakat pesisir untuk melihat diri mereka sendiri, rapuh namun bertahan, terdesak namun tidak menyerah. Di balik air yang terus datang, tersimpan pelajaran tentang keteguhan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, pusara di tengah laut itu tidak hanya berdiri sebagai objek fisik, tetapi sebagai narasi yang hidup. Ia menyatukan iman, pengalaman, dan perjuangan sehari-hari dalam satu simbol yang mudah dikenali. Dari makna inilah muncul dorongan yang lebih besar untuk menjaga warisan tersebut, bukan hanya sebagai situs ziarah, tetapi sebagai bagian dari sejarah dan identitas pesisir yang tak ingin hilang ditelan ombak. Seiring waktu, makam Syekh Mudzakir tidak lagi hanya dipandang sebagai situs spiritual, tetapi sebagai warisan yang harus dijaga bersama oleh masyarakat pesisir Sayung. Perubahan lingkungan yang terus berlangsung membuat warga menyadari bahwa tanpa upaya nyata, apapun bisa hilang perlahan. Rumah bisa pindah, jalan bisa rusak, bahkan garis pantai bisa bergeser. Namun pusara di tengah laut itu dianggap sebagai peninggalan yang tidak boleh dibiarkan rusak atau terabaikan. Gotong royong menjadi kunci dalam menjaga keberadaan makam. Setiap beberapa waktu, warga berkumpul untuk membersihkan lumpur yang terbawa ombak dan memperbaiki bagian tanggul kecil yang terkikis. Kayu-kayu yang tersangkut akibat arus disingkirkan. Sampah plastik yang hanyut dikumpulkan agar tidak menumpuk di sekitar cungkup. Tidak ada anggaran besar atau proyek megah, hanya kerja bersama yang dilakukan dengan kesadaran bahwa tempat itu memiliki arti penting bagi banyak orang. Perawatan tersebut juga melibatkan penyesuaian dengan kondisi alam. Saat musim angin barat tiba dan ombak diperkirakan lebih tinggi, warga memperkuat bagian luar tanggul dengan material sederhana. Mereka memahami bahwa laut tidak bisa dilawan sepenuhnya, tetapi bisa dihadapi dengan kesiapan. Upaya ini bukan untuk menciptakan kesan bahwa makam kebal terhadap alam, melainkan untuk memastikan struktur yang ada tetap aman dan tidak membahayakan peziarah yang datang. Warisan yang dijaga bukan hanya bangunan fisiknya, tetapi juga cerita yang menyertainya. Orang tua di kampung sering menceritakan kembali kisah Syekh Mudzakir kepada anak-anak mereka tentang kesederhanaan hidupnya, ketekunannya berdakwah, dan ketenangannya menghadapi perubahan. Cerita-cerita itu menjadi bagian dari pendidikan informal
yang membentuk identitas generasi muda. Mereka belajar bahwa pusara di tengah laut bukan sekadar objek unik, tetapi simbol dari nilai-nilai yang diwariskan. Kehadiran peziarah dari luar daerah turut memberi dampak sosial. Beberapa warga membuka usaha kecil, seperti menyediakan perahu penyeberangan atau menjual minuman dan makanan ringan. Aktivitas ini memberi tambahan penghasilan di tengah kondisi ekonomi pesisir yang tidak selalu stabil. Namun di atas semua itu, warga tetap berusaha menjaga kesakralan dan ketertiban area makam agar tidak berubah menjadi tempat yang kehilangan makna spiritualnya. Dalam menjaga warisan tersebut, masyarakat juga mulai lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Beberapa inisiatif penanaman mangrove dilakukan untuk mengurangi dampak abrasi. Meski hasilnya tidak instan, langkah kecil ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan simbol, tetapi juga berupaya memperbaiki kondisi nyata. Makam Syekh Mudzakkir menjadi pengingat bahwa menjaga warisan berarti juga menjaga lingkungan tempat warisan itu berdiri. Perjalanan menjaga pusara di tengah laut memperlihatkan bahwa kekuatan komunitas dapat tumbuh dari rasa memiliki yang sama. Tidak semua warga mungkin sepakat tentang penjelasan fenomena yang terjadi, tetapi mereka sepakat bahwa tempat itu penting untuk dipertahankan. Kesepakatan ini melampaui perdebatan iman dan logika, dan berakar pada kesadaran bersama akan nilai sejarah dan budaya yang melekat. Warisan yang dijaga dengan cara seperti ini perlahan membentuk citra Sayung sebagai daerah yang memiliki cerita unik di tengah tantangan abrasi. Pusara Syekh Mudzakkir berdiri bukan hanya karena kondisi tanah atau keyakinan spiritual, tetapi juga karena Tanggun-Tanggen yang terus merawatnya. Keteguhan itu membuka jalan menuju penutup kisah yang lebih luas, tentang bagaimana laut dan marifat akhirnya bertemu dalam satu narasi yang tak mudah dilupakan. Di tengah bentang air yang terus bergerak di pesisir Sayung, makam Syekh Mudzakkir masih berdiri sebagai titik yang mudah dikenali. Ombak datang dan pergi tanpa pernah benar-benar berhenti. Angin membawa bau asin yang sama seperti puluhan tahun lalu. Namun lanskap di sekitarnya telah berubah drastis. Daratan yang dulu luas kini menyempit, sebagian berubah menjadi perairan permanen. Dalam perubahan yang konstan itu, pusara di tengah laut tetap menjadi poros cerita yang tak habis dibicarakan. Kisah tentang makam yang tak mudah tenggelam telah melewati berbagai tahap. Ia dimulai dari wasiat sederhana seorang ulama yang ingin dimakamkan di tempat ia berdakwah. Ia berkembang ketika abrasi mulai menggerus daratan dan pusara itu tetap terlihat utuh. Ia diuji oleh ombak besar yang menghantam tanpa ampun. Ia diperdebatkan antara iman dan logika, antara karomah dan penjelasan geologi, dan pada akhirnya ia dirawat sebagai warisan bersama oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya. Di titik ini, pertanyaan tentang apakah ketahanan makam sepenuhnya karena faktor alam atau karena kedalaman marifat tidak lagi menjadi satu-satunya fokus. Yang lebih terasa adalah dampak nyata dari keberadaannya. Bagi warga pesisir, pusara itu telah menjadi simbol keteguhan di tengah ketidakpastian. Ketika rumah-rumah terendam dan jalan tergenang, keberadaan makam memberi kesan bahwa tidak semua hal hilang. Ia menjadi pengingat bahwa ada nilai yang lebih kuat daripada perubahan fisik semata. Laut dalam kisah ini bukan sekadar latar, melainkan aktor utama yang terus menguji batas. Ia menghadirkan abrasi, rob, dan gelombang besar yang mengancam setiap struktur di tepinya. Namun, laut juga menjadi ruang di mana makna spiritual tumbuh. Dalam pandangan masyarakat, pertemuan antara laut dan makrifat tidak selalu harus dijelaskan dengan logika kaku. Keduanya dapat berdampingan, membentuk pemahaman yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Syekh Mudzakkir, yang dikenal sebagai wali segara, tidak meninggalkan catatan panjang tentang dirinya. Warisannya lebih banyak hidup dalam ingatan kolektif dan praktik sehari-hari warga. Ketika orang-orang berdiri di depan cungkup makam dan memandang ke arah cakrawala laut, mereka tidak hanya melihat air yang luas. Mereka melihat perjalanan sejarah kampungnya, perjuangan melawan abrasi, dan keteguhan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pusara di tengah laut itu kini telah menjadi bagian dari identitas Sayung. Ia muncul dalam percakapan warga, dalam cerita yang dibagikan kepada peziarah, dan dalam kesadaran bahwa kampung mereka memiliki kisah unik yang tidak dimiliki daerah lain. Keunikan ini bukan sekadar daya tarik, tetapi cermin dari cara masyarakat memaknai cobaan yang mereka hadapi setiap hari. Laut dan marifat akhirnya bertemu dalam satu narasi yang saling melengkapi. Laut menghadirkan ujian, sementara marifat menghadirkan ketenangan. Laut mengikis daratan,
tetapi marifat menguatkan batin. Di antara keduanya, manusia berdiri sebagai saksi dan pelaku, mencoba memahami apa yang terjadi sambil terus beradaptasi. Makam Syekh Mudzakir menjadi titik di mana semua unsur itu berkumpul. Hari ini, siapapun yang datang ke pesisir Sayung dapat menyaksikan sendiri pusara yang dikelilingi air. Mereka mungkin membawa keyakinan yang berbeda atau sudut pandang yang beragam. Namun saat berdiri di sana, di antara suara angin dan debur ombak, satu hal terasa sama. Ada kisah tentang keteguhan yang tidak mudah dilupakan. Dan selama laut masih berombak dan masyarakat masih menjaga warisan itu, cerita tentang wali segara akan terus hidup, menghubungkan iman, alam, dan manusia dalam satu garis sejarah yang panjang.